Semua bisa kuliah. Kuliah di UT, fleksibel, penuh kemudahan. Pemirsa, kasus siswa merokok di sekolah yang ditegur keras oleh Kepala Sekolah SMN 1 Cimbarga kemudian berujung laporan ke polisi oleh orang tua siswa berkembang menjadi polemik. Sebagian besar masyarakat menyayangkan tindakan melaporkan dugaan kekerasan oleh orang tua siswa ke polisi karena dilakukan oleh kepala sekolah dianggap sudah semestinya dilakukan. Sebagian lainnya menyayangkan tindakan sang kepsek yang menegur siswa merokok disertai tindakan fisik. Bisa jadi dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Kasus ini kemudian berkembang menjadi bola panas saat gubernur dan wakil gubernur menonaktifkan sang kepala sekolah. Tapi pada akhirnya pemirsa, kedua pihak telah mencapai kata damai. Untuk membahas lebih dalam pemirsa, kami telah terhubung dengan Ahmad Dimyati Natakusuma, Wakil Gubernur Banten di sambungan Zoom. Selamat siang Pak Dimyati, apa kabar? Assalamualaikum, siang. Waalaikumsalam Pak Dimyati. Pak, bisa dijelaskan terkait dengan proses yang telah berlangsung sampai dengan saat ini, pertemuan antara Kepsek dan juga dari murid. Seperti apa akhirnya bisa menyepakati kata damai Pak di sini? Ya, yang pertama adalah ini kan pelajaran. Mohon maaf Pak Dimyati, masih termute suaranya. Kok di-mute? Ya. Sudah dengar nggak? Dengar Pak, silakan. Ya, jadi ini adalah studi kasus ya. Pertama yang ada di Banten gitu ya, mungkin ada di beberapa daerah lainnya. Jadi studi kasus ini menjadi pelajaran buat guru dan kepala sekolah. Maka saya menghimbau kepada semua sekolah buat aturan ya, buat leksnya lah, peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Memang ada peraturan, ada konstitusi, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan kementerian, ada peraturan gubernur, ada peraturan bupati, wali kota. Sekolah pun harus ada buat peraturan yang dibuat bersama antara sekolah, yaitu guru dan kepala sekolah. Terus yang kedua adalah dengan muridnya, yaitu siswa-siswi. Ini jangan pikir anak-anak sekolah sekarang dianggap lemah. Sekarang ini kejadian Nepal kan luar biasa, itu menjadi perhatian kita. Terus yang ketiga adalah libatkan komite. Komite itu adalah dari orang tua, wali murid itu. Jadi buat kesepakatan di ruang kelas seperti apa, di lingkungan sekolah seperti apa, terus juga di masyarakat libatkan tuh unsur siswa-siswi OSIS misalnya seperti itu. Nah ini kan pelajaran. Nah kejadian kemarin, begitu terjadi kejadian, saya menginisiasi ditarik dulu kepala sekolahnya, karena kepala sekolah itu kan anak buah kami, anak buah saya yang ada di sekolah, di unit sekolah. Dia sebagai kepala UPT, unit pelaksana tugas sekolah itu. Nah sebagai kepala UPT maka dia harus menjadikan sekolah itu aman, nyaman, tentram, dari bodoh anaknya menjadi pintar, anaknya nakal menjadi baik, terus juga jadi anak yang tidak soleh menjadi soleh, anak yang yang malas jadi rajin, kan seperti itu. Jadi jadikan anak-anak itu jadi anak yang hebat ke depannya sebagai generasi ke depan. Maka dibuatlah peraturan itu. Nah, kami kenapa menarik Bu Dini, kepala sekolah pada saat itu, kalau pemimpin tidak mengambil reaksi cepat atau quick win atau early warning system yang kita lakukan, maka akan ketinggalan begitu ada persoalan, ada masalah, tiba-tiba ini anak-anak ini kan bisa saja tersudut, terpengaruh, dia melakukan gerakan-gerakan, bisa aja sekolah itu menjadi rata, sekolah itu menjadi persoalan. Tambah lagi Bu Dininya sendiri, mungkin saja dia lari ke rumahnya Bu Dini, jadi persoalan. Maka kami tarik sehingga suasana menjadi kondusif, tenang, anak-anak kembali bisa sekolah. Ya Bu Dini kita investigasi, kita inventarisir, ya kita kembalikan lagi Bu Dininya ke sekolah itu untuk betul-betul mengajar. Jadi saya ingatkan sekali lagi, tinggal hubungan saling antara murid dan guru.
Ya, murid kepada guru itu menghormati, guru kepada murid menghargai, begitu seperti itu. Jadi jangan sampai hal-hal menghukum anak-anak itu juga dengan cara yang baik aturannya. Jadi jangan sampai menggunakan tangan, menggunakan kaki, begitu ya. Jadi betul-betul dengan cara edukasi. Contohnya misalnya misalnya anak itu perokok, ya kita sanksi dia, kita beri teguran keras yang bersangkutan 1, 2, 3. Setelah itu kita berikan misalnya dia esai gitu ya, kita kasih ujian esai apa bahaya merokok gitu. Padahal merokok itu ya satu, mulut bau, kesehatan juga terganggu. Kan merokok, saya kebetulan orang yang tidak merokok gitu ya. Jadi saya dari kecil nggak pernah merokok gitu ya. Saya nggak suka dengan orang perokok yang asapnya ya kalau hinggap ke saya itu udah pokoknya ruangan apapun di pesawat dan sebagainya kalau ada perokok saya mundur gitu. Nah maka saya nggak suka dengan yang merokok itu dalam arti ya asapnya dan rokoknya itu. Nah terus yang ketiga adalah prestasi. Nggak ada orang perokok itu dia hebat di bidang olahraga, hebat di prestasinya. Maka itu adalah kelemahan-kelemahan dari para perokok. Tapi kenapa masih digunakan? Maka dilakukan anak ini merokok kenapa? Kita investigasi apakah dia karena terpengaruh temannya. Yang kedua, apakah yang bersangkutan hanya ingin keren aja, kan ada tuh yang merokok sombong doang gitu ya, keren, sombong, atau ingin disebut dewasa gitu, atau ingin disebut jagoan. Yang ketiga, ada masalah apa dalam keluarganya, ini kan perlu konseling, makanya ada guru BK, ya guru konseling tadi yang harus betul-betul bagaimana anak itu ada masalah apa. Yang keempat, stres gak dia? Stres kan. Nah ini persoalan sebenarnya anak ini persoalan orang tua yang kurang apa? Sense of crisis yang kurang. Nah ini kadang-kadang kalau guru itu sebetulnya kenapa dia disayangi muridnya, dijadikan contoh, dijadikan uswah gitu. Karena tadi dia sabar dengan kenakalan dirinya gitu. Maka ya kan kita ada contoh. Seperti Bapak Presiden kita menyampaikan dulu saya agak nakal tapi saya jadi hebat. Karena apa? Karena guru yang sabar mendidik. Guru yang betul-betul memberikan ilmu, pengetahuan. Guru yang menjadi sampel. Kadang-kadang anak itu lebih sayang, lebih takut sama gurunya dibanding sama orang tuanya. Jadi banyak yang harus dilakukan, maka saya sekali lagi kepada anak-anak yang nakal itu beri harapan tapi jangan dikasih hukuman yang terlalu berat. Tapi memang persoalannya adalah kalau selalu guru yang disalahkan, guru kepala sekolah itu adalah anak buah saya, staf saya di bawah. Nah anak sekolah ini anak-anak saya itu walaupun secara biologis adalah orang tuanya, tapi mereka adalah anak-anak saya. Saya anggap mereka anak saya dan mereka yang akan meneruskan saya nanti di Banten ini, di daerah maupun di nasional. Jadi kita harus betul-betul mengestafetkan kepada anak-anak ini menjadi anak-anak yang hebat. Nah, itu diantaranya. Maka teguran itu ya pertama jangan memalukan. Kalau memalukan buat depresi, membuat padam itu yang namanya harapan ke depan itu. Gitu. Baik Pak Dim, tapi dalam konteks pendidikan, bagaimana ini dari Pemprov Banten membedakan antara tindakan disiplin dan juga kekerasan sebenarnya? Ya memang disiplin itu kata saya tadi harus dibuat aturan bersama. Aturan bersama misalnya ini ke sekolah nggak boleh pakai sendal, dibuat aturan bersama. Sehingga kalau ada siswa yang tidak memakai sepatu ke sekolah, maka itu sudah merupakan kesepakatan bersama, maka mereka sendiri udah tahu itu aturan itu. Jadi membuat aturan itu jangan direction atau jangan aturan kan sudah ada Pak di tingkat pusat. Aturan kan sudah ada di tingkat kementerian. Ya tetap di unit-unit itu harus buat aturan. Maka ada umbrella act, ada lex generalis, ada lex spesialis, ada peraturan-peraturan di bawahnya. Sama lah. Saya kebetulan sebagai umat Islam, saya pegang kitab Al-Quran. Nah di dalam Al-Quran ada yang tidak diatur. Nah diatur selanjutnya oleh hadis namanya.
Nah itu juga seperti itu, di sekolah juga ada yang tidak diatur, diaturlah oleh peraturan sekolah yang ada, disepakati bersama, dibuat bersama. Misalnya apa deh, ada kebutuhan apa, misalnya ada kebutuhan yang non budgeter, ya dibuat bersama. Kalau dibuat bersama itu ya tidak ada keberatan satu sama lainnya. Atau ada kegiatan-kegiatan lainnya misalnya seperti itu. Dalam berpakaian juga seperti itu, nanti kita sepakati ya. Misalnya hari Selasa sore olahraga bersama. Nah itu kan tidak ada dalam aturan. Boleh dibuat aturan-aturan itu, tapi harus disepakati. Jangan ada dalam permasalahan ini, jangan ada yang dirugikan, nggak ada yang menang dan kalah, harus win-win nih. Nah maka yang paling gampang yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten, oleh saya diantaranya adalah menarik kepala sekolah itu yang paling gampang di antara semua. Jangan setelah kejadian musibah, rumah terjadi apa-apa baru turun. Gitu. Pak Dim, mohon maaf terakhir Pak Dim, apa komitmen dari Pemprov Banten untuk bisa menjaga keseimbangan antara ketegasan dan perlindungan anak di dalam pendidikan di Provinsi Banten khususnya? Seperti apa Pak? Ya memang kami ingin menegakkan ini semua, dan apalagi pemerintah Provinsi Banten sudah menggratiskan sekolah. Pak Prabowo sudah memberikan MBG, makan bergizi gratis. Nah saya ingatkan, saya akan kumpulkan nanti para kepala sekolah dan guru-guru bahwa kita harus bisa membuat sebuah kaidah-kaidah dan jadikan anak-anak ini adalah sebagai anak-anak kita, buat kurikulumnya yang bagus, buat aturannya yang bagus, buat peraturan termasuk disiplinnya. Nah, nanti kita akan betul-betul sosialisasikan. Nah, ini pelajaran buat semua. Buat semua, jangan sampai termasuk pada siswa-siswa. Nah, siswa-siswi ini juga harus diajarkan. Guru juga, karena kalau guru itu kan intelligence quotient-nya, kecerdasan intelektualnya lebih. Malah guru itu jadi tokoh tengah masyarakat. Juga emosional quotient, kecerdasan emosional. Nah, anak-anak kita juga harus diajar begitu. Kan anak-anak kita banyak juga yang tawuran. Banyak juga yang membuli bawahannya. Nah, ini anak-anak kita harus betul-betul dididik yang benar. Kalau perlu nanti memang kalau yang nakal-nakal kita kan saya sudah sampaikan berkali-kali, ya nanti kita asramakan saja seperti itu. Kalau yang nakal-nakal betul, tapi atas izin orang tuanya. Baik. Berarti adanya kerjasama yang baik ya Pak ya, antara dari guru atau sekolah, kemudian juga dari muridnya bisa saling menjaga keharmonisan di dalam sekolah tersebut. Terima kasih Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Ratakusuma telah bergabung bersama kami di Sindo Siang Pak. Sehat selalu.